Ada fakta terungkap nih bahwa orang desa, wong deso, itu adalah korban pinjol ilegal yang paling terbanyak ya. Kalian simak nih beritanya dan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita-berita tentang permasalahan pinjol dan gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, di sini ada berita nih. Mungkin beritanya sedikit lama, cuman saya akan mengungkapkan lagi ya. Ternyata ini sedikit menarik nih gitu kan. Di sini dari berita CNBC nih. Kalian baca judulnya bahwa wong deso atau orang desa itu korban pinjol ilegalnya tuh yang terbanyak dibanding mungkin orang kota kali ya. Oke, masyarakat pedesaan paling banyak terlilit pinjaman online ilegal. Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Komisaris OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Disebut namanya Fredika Widiasari Dewi. Untuk korban pinjol ini memang lebih banyak masyarakat di pedesaan daripada perkotaan. Wah, ini kata dia ya, gitu kan. Faktor ekonomi dan literasi keuangan menjadi dua faktor utama munculnya tren tersebut. Nah, tidak sedikit masyarakat pedesaan yang ekonominya terdesak. Celah ini dimanfaatkan pelaku pinjol ilegal dengan tawaran menarik berupa pencairan yang jauh lebih mudah dibanding pinjaman bank atau lembaga keuangan bank ilegal lainnya. Nah, hal ini membuat masyarakat tertarik untuk mengakses layanan pinjaman online ilegal meski dengan bunga tinggi. Kalau bank atau lembaga resmi lainnya kan perlu adanya anggunan dan lain sebagainya. Oke. Kondisi tersebut masih diperparah dengan tingkat literasi keuangan masyarakat desa. Fenomena ini juga disebabkan masih adanya gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Oke, jadi di sini ada ibu-ibu nih namanya tuh Fredika Widiasari Dewi. Di sini sebagai anggota Dewan OJK. Nggak tahu ya, mungkin masih bertugas apa enggak di sana. Berita ini kan udah hampir berapa bulan lalu ya, kayaknya sih masih. Atau disebut dengan Kiki ya, Ibu Kiki nih. Ya, dia menganggap katanya orang desa itu banyak yang terjerat pinjol ilegal. Desa mana dulu nih? Mungkin kalau menurut saya sih bukan hanya orang desa aja ya, orang kota banyak. Orang kota yang hidup di desa, orang kota yang pemikiran desa juga banyak. Jadi sebenarnya bukan hanya kota dan desanya gitu kan. Kalau orang desa kasihan ya. Menurut saya malah orang desa nggak ngutang ya. Orang desa itu anti pinjol menurut saya sih. Kalau orang desa banget gitu kan, mereka orang-orang tua zaman dulu atau orang desa-desa itu ya karena mereka tuh nggak begitulah gitu kan. Desa-desanya beda gitu kan sama orang kota. Kalau orang kota ya mungkin karena tingkat pergaulan dan gaya hidup yang membuat kita berubah gitu kan. Akhirnya kita mau punya barang seperti ini seperti itu dengan cepat. Masalah pinjol ilegal atau legal yang terjebak atau nggak terjebak, ini sih masalah kultur bahasa Indonesia aja ya. Orang Indonesia emang susah untuk yang namanya literasi gitu ya. Literasi artinya kan membaca. Nah, jangankan begitu ya. Kadang ya, kalian juga sering bertanya, "Bang, pinjol ini legal apa legal?" Sebenarnya simple banget. Kalau kamu pengen nanya ini legal atau nggak ilegal, kamu tinggal searching aja di Google. HP kamu kan smartphone ya. HP kamu kan udah smartphone ya. Maksudnya udah handphone pinter ya gitu kan. Kalian ada Google-nya dong pasti. Bukan HP zaman dulu tuh yang Nokia. Pasti kan kamu klik aja tuh di Google. Misalnya kamu pinjol di mana, ketik aja apakah ini OJK atau itu di OJK. Tapi kan saat itu pas nginstal ada bacaan OJK-nya bang sama Mekonepo. Iya benar juga sih. Tapi kalau kalian nginstal pertama kali kan kalian gelap mata lah ya. Kadang kan yang penting ada di Play Store. Yang penting ada di Play Store ada OJK-nya, silahkan lah gitu kan. Akhirnya kalian nggak ngecek lagi. Ya inilah gitu kan. Akhirnya yang kita bilang masalah literasi gitu kan. Nah, masyarakat Indonesia ini agak sulit untuk masalah literasi seperti ini. Jangankan. Nah, ya nggak tahu juga, mungkin wong deso itu maksudnya orang kota yang ada berpikiran desa. Bukan berarti orang-orang seperti kalian yang hidup di desa. Saya yakin orang-orang yang seperti yang ada hidup mungkin di pedalaman yang nggak kenal pinjol lah gitu kan. Mereka mungkin taunya
bank-bank gitu kan, mereka bagaimana caranya kalau misalnya mau punya uang mereka harus menggadaikan sawah, harus menggadaikan apa, harus ya begitulah mereka untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman di suatu bank gitu kan, atau koperasi-koperasi yang ada di setiap daerahnya. Jadi ini hanya opini saya pribadi ya. Wong deso adalah orang yang mungkin yang literasinya kurang, orang yang tidak mau membaca, orang yang harusnya kalau mau minjem tuh dilihat-lihat dulu, akhirnya terjebak di ilegal. Emang ada agak aneh ya gitu kan. Saya juga mau membedakan ya, mana yang korban, mana yang emang menjadi korban. Maksud saya begini, saat dia menjadi korban, saat dia menginstal aplikasi ilegal, akhirnya dia kecelek. Nah, itu disebut menjadi korban. Tapi disebut korban pinjol itu kalau dia tiba-tiba ditransfer, tiba-tiba datanya dipakai. Saya sih lebih setuju kalau itu adalah korban, karena dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia masuk ke lingkaran setan, ditarik sama lingkaran setan sendiri, masuklah, akhirnya dia kena sebaran data. Banyak kok orang seperti itu gitu kan, kena scam, kena phishing, akhirnya data-data dia dipakai seperti itu. Jadi begini teman-teman ya, apapun kalau kalian minjol, kalau saya saranin ke OJK aja. Sebelum minjol, kalian tuh ketik aja gitu di searching apakah ini legal atau ilegal gitu kan. Kalau ilegal udah pasti parah deh, nggak ada kantornya, mereka barbar penagihannya, bunganya gede banget. Nah itu. Tapi kalau mau saya saranin aja, mendingan nggak usah pinjaman online ya, nggak usah deh. Kalau kan masih baru-baru nggak usah ya, nggak usah. Mendingan kalian minjem ke orang tua, ke saudara, ke sepupu atau gimana gitu. Kalau kalian pengen punya uang, kalau kalian pengen punya keinginan misalnya mau beli handphone, coba tabung aja dulu, nggak usah peleter-peleter ya gitu kan. Walaupun bang saya bisa atau kok bisa, ya saya bisa kok gitu kan, bayar. Rata-rata orang kalau peleter itu nagih 1 2 3 mungkin bisa. Tapi kalau orang itu tiba-tiba ada musibah, kalian kerja tiba-tiba kerjanya PHK, nah ini yang bikin pusing. Asal petaka orang gagal bayar, biasanya kita tidak memprediksi ke kejadian kita akan datangnya seperti apa ya. Akhirnya kalian berujung gagal bayar. Oke, masalah wong deso, orang terlilit utang pinjol ilegal ini atau legal, itu pun menurut saya sih hanya sekedar penamaan aja ya, bukan berarti dia hidup di desa atau seperti apa. Oke, gitu saja teman-teman video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.